Oke, udah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Li yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita dapat bersilaturahim di sini. Semoga Allah senantiasa memberikan hal yang terindah pada kita semua. Apalagi dulu ketika tahun berapa ya saya? Di 43 itu tahun 2012. 2012 berarti sudah 9 tahun yang lalu ya. Jadi saya pernah berada di posisi teman-teman semua gitu. Jadi menikmati hal yang nggak pernah bisa dinikmati kemudian hari gitu. Yaitu hari ini saya nggak bisa menikmati seperti teman-teman semua gitu. Saya manggilnya teman-teman aja ya, karena memang kita nggak terlalu jauh ya jaraknya gitu. Jadi ya ini patut untuk kita syukuri gitu. Jadi hal yang luar biasa yang nggak pernah dinikmati lah dibandingkan dengan kedepannya gitu. Jadi NKI ini, nuansa kajian Islam ini sudah ada sejak dulu ya. Sejak saya masih di Rohis dulu bersama teman-teman yang lainnya. Nah, makanya ini menjadi hal yang luar biasa bagi kita bersama. Gitu. Ya, salam mari kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Atas berkat risalah kebaikannya kita dapat menikmati indahnya dunia saat ini, indahnya Islam saat ini, indahnya kita berbagi saat ini. Ya, karena kita nggak seperti zaman Rasulullah ya. Kalau Rasulullah itu harus berperang, ya harus melawan para kafir Quraisy. Tapi saat ini ya Rasulullah sudah memberikan yang terbaik, sehingga kita datangnya Islam itu kepada kita dalam kondisi yang damai. Ya, seperti janjinya Allah ya dalam makna dari Islam itu, yaitu assalam, itu sebuah kedamaian. Nah, makanya kita patut untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah ya Allah berikan kepada kita gitu. Oke, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya sih. Jadi saya manggilnya rekan aja ya gitu, biar kita lebih akrab. Nah, teman-teman semua, saya coba mau kenalan nih. Di sini ada berapa orang ya? Ada Raisa. Raisa mana Raisa? Hadir Bang. Hadir ya. Lalu siapa lagi? Adriani mana Adriani? Hadir ya. Oke. Terus ada Anastasia. Mana Anastasia? Lalu ada Farhan ya. Farhan. Hadir Bang. Oke, hadir Farhan. Lalu ada Ibnu Agus Haryono. Ada Ibnu Agus Haryono. Lalu ada Mesya Asilah. Ada Mesya? Hadir Kak. Oke, hadir. Lalu ada Muhammad Andika Satrio. Hadirkah? Oke. Lalu ada Muhammad Aska Pratama. Lalu ada Muhammad Saleh Budiman. Hadir Bang. Aneh. Oke, hadir ya. Terakhir Siti Komariah. Ada Siti Komariah? Hadir Bang. Oke, hadir ya. Ya, salam kenal buat teman-teman semua ya. Jadi ya ini luar biasa lah teman-teman dari 43 ya Rohis. Walaupun dalam kondisi pandemi ya kita masih bisa terus beraktivitas. Tuh, saya nggak pernah berpikir untuk seperti teman-teman semua. Gitu. Jadi saya nggak pernah bisa membayangkan gimana di posisi teman-teman semua. Ya artinya ini cuman sekali dalam sepanjang sejarah hidup. Jadi teman-teman semua ini luar biasa lah bisa mengadakan NKI nuansa kajian Islam. Nah cuman teman-teman tahu nggak kira-kira saat ini tuh lagi posisi kita namanya revolusi industri 4.0. Udah tahu ya? Enggak Bang. Oh belum tahu ya? Nah jadi revolusi industri ini kan berawal dari revolusi industri 1, 2, 3, dan 4. Tahu nggak teman-teman semua? Ternyata revolusi industri ini merupakan
berawal dari apa? Berawal dari peradaban Islam. Jadi kita pada saat itu ya namanya the Golden Age ya. Di zamannya Golden Age itu di masa abad pertengahan di Eropa. Ya, jadi di Eropa itu Afwan bang, ini kente ke ini. oke. Nah, thank you. Jadi di zamannya Golden Age itu ya di abad pertengahan ya Islam tuh menjadi hal yang luar biasa tuh selama 7 abad yang menjadi peradaban yang paling besar gitu, di zaman itu. Tapi di sisi lain ya di zaman revolusi industri di awal itu di Eropa tuh mengalami keterpurukan sangat luar biasa. Ya. Nah barulah pada saat itu ketika Islam sudah jaya di abad pertengahan, lalu berikutnya terakhir di zamannya Turki Utsmani, gitu. Nah barulah mulai namanya revolusi industri, gitu. Ya. Diawali dengan apa? Penemuan alat-alat. Gitu. Padahal yang menemukan alat pertama itu adalah Islam, umat Islam. Gitu. Jadi umat Islam pada saat itu banyak menemukan, termasuk apa? Termasuk menemukan yang namanya aljabar, gitu. Ya, yang ditemukan oleh Khwarizmi. Lalu dalam kedokteran, termasuk dipakai sampai saat ini ilmunya, yaitu ada yang namanya Ibnu Sina. Gitu. Lalu dalam ilmu filsafat yang berkembang, ada yang namanya Farabi. Gitu. Bahkan sampai yang menemukan arah ya, utara, selatan, ya, barat, timur itu ada orang-orang Islam. Sampai teknologi ya, rancangan pesawat itu ditemukan oleh orang-orang Islam. Nah, cuman yang jadi kendala pada saat itu adalah ya kita kalah dalam berperang gitu. Sehingga pada saat itu ya jatuhnya perpustakaan terbesar yang sepanjang sejarah di seluruh dunia, bahkan sampai saat ini nggak ada yang mengalahkan, yaitu di mana? Ada yang tahu? Apa? Di mana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak apa-apa. Ada yang tahu daerah mana atau negara mana? Kota mana? Mesir. Mesir. Yang lain ada lagi? Kota Kairo bukan bang? Oh, oke. Ada lagi? Nah, saya coba sharing aja ke teman-teman semua. Jadi, perpustakaan terbesar yang menjadi pusat peradaban pada saat itu di masa-masa abad pertengahan, yaitu adalah kota Baghdad. Ya. Jadi Baghdad itu sebagai pusat peradabannya Islam. Ya. Jadi bahkan ada riwayat yang mengatakan saking banyaknya buku itu. Jadi ada sungai besar atau sungai Nil, lalu bukunya itu ditenggelamkan semua sepanjang sungai itu. Kalau kalian ingin lewat di atasnya nggak perlu pakai jembatan, tinggal pakai buku itu lewat. Ya, jadi itu saking banyaknya buku-buku yang ada pada saat itu. Nah, Islam takluk pada bangsa Mongol. Ya. Akhirnya semua diluluh lantahkan, diluar biasakan ya pada saat itu. Namun di zamannya Andalusian, ya tahu Andalusian nggak? Oh, bang. Ada yang tahu Andalusian? Oh, pernah dengar. Iya, Ah. pernah dengar. Ya, Andalusian itu generasi rohis sebelum saya. Jadi angkatan 2014. Saya masuknya angkatan 2015 ya, karena dihitungnya kan lulus ya. Gitu. Jadi rohis 2014. Nah, satu tingkat di atas saya tuh namanya generasi rohis Andalusian. Gitu. Nah, jadi Andalusian ini sebuah daerah ya, sebuah daerah yang menjadikan pusat peradaban Islam di Eropa gitu. Jadi Andalusian selama perang itu selalu menang. Cuman yang terakhir itu kalah. Sekalinya kalah, semua penduduk umat Islam itu dibunuh gitu. Atau ya di bumi hanguskan gitu. Nggak boleh berada di Eropa pada saat itu. Ya di Spanyol khususnya. Nah, Andalusian ketika ditaklukkan itu ada perpustakaan juga besar di sana. Perpustakaan besar. Nah, cuman bedanya dengan zamannya Baghdad. Kalau Baghdad kan di bumi hanguskan kan semua aset-aset perpustakaan. Tapi di zamannya Andalusian, ya, Andalusian ini unik ya. Orang-orangnya sudah
berkembang gitu. Jadi buku yang ada di sana itu enggak di bumi hanguskan. Tapi apa? Buku-buku yang di sana itu tinggal diganti namanya. Misalkan saya nih buat buku gitu. Terus karena politik, karena saya kalah perang gitu, akhirnya saya mau nggak mau harus diasingkan, harus dibunuh atau diasingkan. Nah, buku-buku karya saya itu tinggal disobek aja pengarangnya, gitu. Diganti sama yang ambil buku saya. Ya. Jadi udah lebih cerdas dan lebih cerdik ya, lebih curang lah, lebih cerdik lah. Jadi diganti, nah sehingga banyak literatur Islam itu yang diganti, ya. Sehingga itu menjadi miliknya mereka gitu. Seolah-olah ilmu itu adalah hasil dari mereka. Nah itu berkembangnya di zaman itu. Ya. Bahkan sampai penemuan-penemuan itu banyak hal-hal yang diakui. Gitu. Dan sampai ya tadilah munculnya revolusi industri. Dan sekarang sudah revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 ini sudah semua itu pasti punya gadget. Semua itu pasti punya teknologi dan semua serba smartphone. Gitu. Nah, ini kondisinya saat ini. Gitu. Nah, kenapa sih di zaman revolusi industri 4.0 umat Islam tuh harusnya bukan ketertinggalan lagi, tapi umat Islam itu sudah menjadi role model. Gitu. It's okay lah kita kalau berdasarkan fase perubahan zaman, ya itu kan ada fase apa? Pertama fase di masa Rasulullah, benar ya? Yang kedua fase khalifah ya. Yang ketiga itu fase apa? Dinasti. Oke, dinasti ya, dinasti Abbasiyah dan sebagainya. Lalu setelah fase dinasti apa? Fase keruntuhan ya, umat Islam gitu. Itu fase dinasti itu ya, dinasti Abbasiyah dan sebagainya. Ya, baru terakhir keruntuhan Turki Utsmani kan umat Islam luluh lantah gitu. Ya, jadi sudah habis pada saat itu masa runtuh. Tapi sebelum itu ada pemimpin yang diktator ya. Nanti bisa dicek gitu. Nah, saat ini umat Islam tuh sudah mengalami mulai ya beranjak kepada masa kebangkitan. Oke lah di sisi lain ya kita banyak hal yang luar biasa ya, hal-hal yang menjadi bobroknya umat Islam. Tapi di sisi lain kita coba untuk membangkitkan kembali semangat keislaman. Ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan karya-karya kita. Itu ternyata banyak umat Islam yang memang sudah berkancah di dunia internasional. Contohnya siapa? Dr. Gamal. Gitu. Beliau salah satu tokoh Indonesia yang bisa mendunia. Gitu. Bahkan sampai menerima penghargaan di seluruh dunia itu 52 penghargaan. Gitu. Ya banyak tokoh-tokoh umat Islam yang lain. Muncul pemimpin-pemimpin yang memang bijak. Gitu. Contohnya siapa? Ya Presiden Erdogan. Ya beliau walaupun Turki, tapi beliau membangkitkan ya semangat Turki Utsmani. Sehingga apa? Ya beliau salah satu presiden atau negara yang ditakuti di seluruh dunia. Nah, sekarang mulai bangkit-bangkit lagi. Nanti kita akan saksikan lah banyak di negara-negara, ya, termasuk Indonesia. Indonesia tuh menuju ke sana. Kita doakan bersama. Gitu. Nah, karena lagi masanya itu, nah penting ya kita untuk memahami yang namanya digitalisasi. Ya artinya semua serba digital. Gitu. Jadi kalau sekarang pernah nggak sih kita mengamati gitu? Kalau dulu belanja itu pakai apa? Datang langsung. Pakai apa? Datang langsung ke pasar gitu. Oke, datang langsung ke pasar benar. Tapi sebelum datang langsung ke pasar ya, kira-kira apa sih yang di ini? Kayak zaman dulu banget gitu. Ya sistem apa namanya? Yang tukar barang? Barter. Oke. Pertama zaman barter gitu. Zaman barter ini luar biasa ya. Jadi tukar barang, saya punya ayam, misalkan lalu Aska itu punya garam ya. Saya tukeran sama Aska karena Aska nggak punya ayam gitu. Nah, saya ngambil dari Aska garam. Nah, itu sistem barter. Lalu berikutnya berkembang, yaitu emas ya.
Ya. Jadi emas ini jadi hal yang berharga pada saat itu. Cuma sebelum emas ada yang namanya surat obligasi nanti. Surat utang. Nah, lalu emas lalu berkembang lagi jadi uang, dan sekarang uang ini, uang kertas itu ada nggak? Masih ada ya. Tapi Masih sekarang kebanyakan transaksi itu lewat apa? Lewat digital. ya digital. Sebelum digital tuh ada namanya e-money ya. Kartu e-money itu bisa kan ya? Ya, melalui kartu-kartu pembayaran. Nah, dari kartu itu berkembang lagi sekarang. Tinggal hanya barcode ya. Nah, e-money. Nah, kita harus bisa membaca zaman itu. Ke depan yang akan berkembang apa? Nah, korelasinya atau kaitannya dengan kita jurnalistik. Jurnalistik itu harus paham gitu perkembangannya. Dulu ya jurnalistik itu identik dengan apa? Tahu nggak? Biasanya bapak kita, orang tua kita itu biasanya baca apa? Ada yang tahu? Nggak suka ini orang tuanya gitu. Sering baca apa? Ya sering baca yang kertasnya gede itu. Koran. Ya, baca koran gitu. 43 tuh sering tuh. Siapa namanya? Paus ya dulu zaman saya. Tahu Paus nggak? Dia udah pergi ya, udah pensiun ya, pensiun ya. Artinya Bang? Paus belum pernah ketemu ya? Belum. Oke. Iya, dia terakhir tahun berapa ya dia? Nah, jadi kalau apa-apa pasti baca koran. Itu dulu. Tapi sekarang apakah masih relevan? Ya belum tentu gitu. Bahkan saya diskusi sama salah satu pimpinan media nasional, yaitu tahu nggak TV El Sinta? Tahu. Ya, ada TV, ada radio, ada internet dan sebagainya. Ya, saya bertemu dengan pimpinannya. Dia bilang gini, Pan, ya, sekarang tuh sudah semua berkembang ke ranah-ranah digital. Koran itu kalau lu masukin berita di koran, dulu mah efektif gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak zaman lagi. Semua serba gadget, semua serba aplikasi, semua serba smartphone digital. Maka udah nggak zaman lagi. Jadi lo udah harus mengubah gaya-gaya dulu ya dikonversikan dengan gaya-gaya sekarang. Jadi kalau lo mau nulis berita itu udah nggak zaman lagi, nulisnya di koran gitu. Saya kan sering nulis di koran tuh. Tapi dia bilang gitu, nih sekarang udah nggak zaman lagi di koran gitu, semua udah berkembang ya. Koran ya paling peminatnya ada apa, generasi tua gitu. Akhirnya berkembang tuh digital itu. Sekarang udah bukan yang namanya koran lagi, tapi sekarang sudah melalui blog, sudah melalui website, sudah melalui aplikasi. Nah itu sudah mulai berkembang ke sana. Lalu berkembang lagi kemana sekarang ya? Generasi post Z itu setelah lahir di atas tahun 2003 gitu. Nah itu udah nggak zaman lagi tuh baca-baca apa namanya blog, baca-baca yang namanya sesuatu yang panjang gitu. Sekarang tuh serba apa, infografis. Tahu nggak infografis? Poster ya Bang? Ya poster, tapi dia nanti isinya itu singkat, padat, jelas gitu. Tahu tujuannya. Itu berkembang sekarang untuk generasi post Z gitu. Jadi semua berkembang. Nah, kita harus bisa baca itu. Dan bagaimana caranya nanti kita belajar bersama. Oke, saya coba ini ya untuk share screen. Ini saya izin untuk share screen ke teman-teman semua. Ya, sudah tampil belum? Sudah, tapi gambarnya sudah Bang, sudah. Sudah ya? Oke. Saya coba masuk ya. Ya, ini ada jurnalis warga era tatanan normal baru. Yang pertama ya. Ya, ini ada Najwa Shihab. Ya, beliau termasuk orang yang sosok yang luar biasa. Ya memang karena memang kuliahnya di luar negeri, beliau S2-nya. Nah, makanya nggak heran gitu kalau Najwa Shihab ini pemikirannya tuh selalu bisa membaca zaman di masa mendatang. Ya, kebetulan saya sering bersama dia, berjuang bersama dia ya dalam ranah kemarin ya, isu KPK gitu. Jadi berjuang bersama dengan Najwa Shihab
Gitu. Jadi saya kenal banget dengan beliau. Makanya saya kutip di sini. Cerdas menciptakan berita, menyelamatkan masyarakat dari kejamnya perang pemikiran. Kenapa sih? Ya, berita itu penting gitu. Karena gini, teman-teman semua. Berita sekarang itu prinsipnya adalah bad news is a good news. Tahu nggak? Bad news is a good news. Ya, artinya apa? Berita buruk ini adalah baik gitu bagi media. Gitu. Jadi hal-hal yang buruk ya, ini baik bagi media gitu. Contohnya apa? Ya, contohnya hal-hal yang miring sekarang. Tahu Front Pembela Islam? Tahu Bang. Ya. Contoh Front Pembela Islam ini sangat di framing. Ya, framing itu artinya itu dibingkai atau disetting. Ya, teman-teman bayangin gitu. Habib Rizik Syihab ya, salah satu tokoh Front Pembela Islam, beliau pulang ya dari luar negeri untuk datang ke Indonesia gitu. Nah, beliau datang ke Indonesia ya karena memang Indonesia masyarakatnya masyarakat kultural atau masyarakat moral atau masyarakat agama gitu atau religius. Nah, sehingga ya, kedatangan tokoh yang memang dibesarkan, yang memang luar biasa, banyak yang beramai-ramai datang ke beliau gitu untuk menyambut, bahkan dari Soekarno Hatta sampai ke kediamannya ya di apa namanya di Jakarta Barat. Nah, itu dikawal terus gitu, nggak henti-henti dan nggak putus-putus. Nah, di sisi lain kan sekarang pandemi COVID. Kalau memang kondisi seperti itu, salah nggak Habib Rizik? Ya enggak gitu, karena masyarakat yang hadir. Nah, harusnya yang menjadi tanggung jawab besar adalah TNI Polri. Gitu. Tapi kita lihat di sini, yang disalahkan adalah Habib Rizik. Lalu berikutnya, ya, dia ketangkap itu karena apa? Karena pernikahan anaknya di puncak. Gitu. Jadi karena ini dia ditangkap. Gitu. Karena mengadakan acara secara berkerumun. Itu. Ya, dia ditangkap, di penjara nggak. Tapi kita lihat bagaimana anggota DPR ya dia kumpul bareng-bareng untuk mengesahkan undang-undang yang belum tentu ini aspirasi dari masyarakat. Nah ini kan berkerumun. Kenapa kok nggak ditangkap gitu? Kenapa nggak ditangkap? Itu. Nah, ini kan satu hal kejanggalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia ketika kunjungan ke salah satu daerah, nah itu langsung berkerumun, bahkan pada nggak pakai masker. Dan di sana yang dilakukan oleh presiden itu bukan untuk melerai, tapi malah bikin riuh gitu, dengan bagi-bagi kaos, dengan bagi-bagi apa dan sebagainya. Tapi yang dicitrakan apa? Baik gitu. Yang disalahkan bukan presidennya, tapi masyarakatnya. Berbeda dengan tadi ya sosok FPI gitu. Ya, sosok tokoh imam besar, bahkan bukan hanya imam FPI aja, tapi imam besar Indonesia itu ditangkap. Lalu berikutnya ya artis, tahu nggak Raffi Ahmad? Ya, Raffi Ahmad ya pasti kenal ya. Gitu. Jadi Raffi Ahmad itu dia mengadakan pesta gitu. Pestanya itu ketahuan dia lagi pose foto yang nggak pakai masker. Gitu, bertemu dengan pejabat negara. Gitu. Nah, itu parah banget, lebih parah loh. Nah, tapi yang dilakukan oleh keamanan negara, dia tuh nggak ditangkap, malah diampuni. Oh ini wajar kok nggak pakai masker dan sebagainya, ngadain acara tanpa izin, itu dimaafkan ya. Jadi banyak hal yang terjadi luar biasa. Nah disinilah peran yang namanya jurnalistik, itu cerdas menciptakan berita, menyelamatkan masyarakat dari kejamnya perang pemikiran. Karena apa sih? Karena apa yang dilihat masyarakat, apa yang dikonsumsi dengan indera masyarakat, ini akan menjadi pemikirannya. Sekarang kita lihat ya, media-media TV itu ya sudah dipegang oleh orang-orang non-Islam. Kita bisa melihat MNC TV, tahu nggak MNC TV itu yang punya siapa? Saya izin minum ya. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira MNC TV itu yang punya siapa? Dari Tanu Sudibjo bukan, Bang? Iya, Haritanu.
Tahu nggak Haritanu itu orang apa? Orang non-mus, Bang. Yang non muslim gitu. Lalu berikutnya banyak lah, meskipun dia muslim juga tapi kita bisa melihat nanti. Lalu ada Metro TV gitu. Itu yang punya siapa gitu. Lalu TV One, lalu Antv dan sebagainya. Nah, ini kita bisa melihat kondisi saat ini media itu sudah dikuasai, tapi alhamdulillah ya masyarakat sudah melek dengan smartphone. Kita bisa baca zaman itu. Ya sekarang sudah menghindari atau meminimalisasikan nonton TV. Jadi TV itu sekarang sudah beralih ya. Semua beralih kemana? Ke YouTube. Ya. Dari YouTube ini sudah beralih juga berkembang. Sekarang namanya ada yang tahu nggak? TikTok. Ya. Pada main TikTok nggak? Ya. Bahkan TikTok ya ini mengalahkan trennya YouTube. Gitu. Atau dulu kenal dengan Facebook ya. Facebook tahu ya? Ya, Facebook itu sudah berkembang. Facebook itu sudah berkembang, ya sudah beralih. Kalau dulu ya orang-orang tua kita main Facebook, nah sekarang di zaman kita itu sudah beralih ya bermain yang namanya Instagram. Banyak perkembangan di sana. Nah, di sanalah kita bisa tadi menciptakan berita ya yang dapat menyelamatkan masyarakat dari kejamnya perang pemikiran. Apa sih makna jurnalistik itu? Nah, ini ya intinya jurnalistik ini adalah kegiatan penyiapan, pencarian, penyuntingan, penulisan sampai penyampaian informasi kepada masyarakat gitu. Jadi dari awal gitu, mulai dari persiapan, mulai dari bagaimana dia dari awal dari nol ya. Misalkan dia butuh kamera, dia butuh alat voice recorder dan sebagainya gitu. Lalu berikutnya sampai dia mencari berita. Beritanya kemana? Ke sumber sekunder ataupun sumber primer. Sekunder itu sumber kedua atau orang kedua ya. Orang kedua itu. Misalkan dia bisa mencari lewat internet, itu kan orang kedua, sumber-sumber kedua. Jadi itu ya, pencarian lalu penyuntingan dari hasil apa yang dia cari, dia mendapatkan hasil. Lalu disunting lah. Kira-kira apa sih yang perlu dilihat ya dari berita ini, tren berita ini. Lalu berkembang dalam penulisan. Mulailah tuh menulis. Setelah menulis, udah rapi melalui posisi editor, habis itu baru bisa disampaikan ke masyarakat. Lalu media jurnalistik banyak nih bentuk-bentuknya. Ada cetak, ada radio, ada TV, ada daring. Ya, daring itu dalam jaringan. Itu yang kita sebut dengan online ya. Gitu. Nah, secara klasifikasinya media jurnalistiknya ada 4. Gitu. Tadi saya sudah kasih perkembangannya. Gitu. Jadi jurnalistik cetak ini sudah beralih ya sekarang ke daring. Gitu. Lalu berikutnya radio sudah beralih ke TV. Tapi ya TV sudah beralih ke daring ya. Jadi perkembangannya seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat sekarang lagi ya tren itu apa sih namanya? Ya kalau Deddy Corbuzier itu tahu nggak Deddy Corbuzier buat apa dia namanya? Podcast, Bang. Apa? Podcast. Ya, tahu nggak sih podcast itu asalnya dari mana? Ya. Podcast itu asalnya dari mana? Dari radio. Jurnalistik radio. Ya, dari jurnalistik radio. Gitu. Jadi zaman itu it's okay, kita sudah masuk ke online gitu. Tapi biasanya yang dikembangkan itu apa? Dari hal-hal yang klasikal. Dia melihat ya, ketika memang sudah mentok ya untuk melakukan pengembangan, akhirnya yang dilakukan untuk pengembangan berikutnya apa? Ya yang dari yang lama gitu. Jurnalistik radio diubah gitu. Menjadi apa? Podcast. Gitu. Podcast itu kan hanya suara aja. Tuh. Awalnya, lalu dikembangkan lagi podcast melalui apa? Video gitu. Ngelihat orang ngomong aja. Bukan ngedengar aja tapi ngelihat. Nah itu perkembangan media jurnalistik kita harus paham di sana. Nanti kita fokusnya kemana? Kita bisa buat di sana juga. Gitu. Lalu berikutnya, nah ini ada jenjang karir jurnalistik. Jadi salah satu news anchor di
TV One sama di bagian teknisi, lalu bagian apa konten kreatornya TV One. Nah itu dia bukan backgroundnya lulusan dari jurnalistik atau media, tapi dia backgroundnya pada saat itu adalah apa ya, lulusan pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah itu S1-nya. Itu kebetulan senior saya, kakak tingkat saya. Beliau itu kenapa bisa masuk TV One? Ternyata apa? Karena dia hobi gitu. Hobi dia di bidang jurnalistik. Karena dia hobi gitu. Akhirnya dia bisa masuk ke TV One. Nah itu kondisinya teman-teman semua. Jadi kita nggak akan pernah tahu ya karir kita ke depannya, ya entah karena memang jurusan kita, entah karena memang keahlian kita, atau entah karena memang kesenangan kita, hobi kita. Nah ini salah satunya rekan saya, kakak tingkat saya, itu kerja di TV One. Ini karena apa? Karena hobinya gitu. Jadi dia jadi pemeran juga di acara Indonesia apa kabar Indonesia pagi, apa kabar Indonesia petang gitu, apa kabar Indonesia malam. Nah itu beliau di sana. Nah ini jenjang karir jurnalistik, ada pemimpin umum, pemimpin redaksi, ada wapimret ya, wakil pimpinan redaksi, lalu ada redaktur, ada koordinator liputan yang di lapangan, itu ada reporter yang memang persorangan, ada editor, fotografer, jurnalis ya, ada video jurnalis. Nah ini jenjang karir dari jurnalistik. Nah ini kalau kurang kelihatan bisa di zoom ya melalui HP atau laptopnya juga bisa gitu. Nah kode etik jurnalistik ya ini apa sih ya? Nah ini ada kode etik. Tahu nggak kode etik itu apa? Ya, kode etik itu ini merupakan apa namanya etika ataupun hal-hal yang menjadi aturan dari jurnalistik. Jadi jurnalistik ini nggak boleh melanggar ini. Kalau melanggar ini berarti akan ada sanksinya. Ini kita bisa baca. Memang ini tulisan gitu. Tulisan teman-teman semua bisa dibaca. Tapi kondisinya sekarang ini sudah berkembang ya. Sudah berkembang dan sudah nggak relevan lagi. Contoh misalkan gini. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, tidak beritikat buruk. Tahu nggak makna dari independen itu apa? Ada yang tahu? Tidak terpengaruh sama sumber-sumber lain Bang. Jadi apa ya istilahnya? Jadi murni pemikiran sendiri. Oke, menurut pemikiran sendiri. Ya, makasih buat Farhan. Itu yang lain ada. Terus apa bedanya sama netral? Ya, ini kita harus paham ya. Independen tadi benar kalau kata Farhan. Dia punya yang namanya sikap tersendiri. Gitu. Artinya dia independen gitu. Nah kalau netral dia nggak akan berpihak kemanapun. Ya artinya media itu nggak bisa gitu kalau dia netral gitu, karena netral itu identik dengan apa? Lembaga pemerintahan. Lalu berikutnya identik dengan apa tadi? KPU ya, dia yang memang nggak boleh berpihak. Tapi kalau independen dia punya sikap gitu, punya sikap ya benar-benar ini yaitu kode etik yang dia jadikan sebagai panduan. Nah artinya di sini kan menghasilkan berita yang akurat, imbang, dan tidak beritikat buruk. Nah, sekarang tuh sudah menyimpang gitu ya. Tadi saya bilang, berita itu bukan akurat lagi, tapi melenceng. Berimbang lagi, tapi berat sebelah. Ya, tidak beritikat buruk. Ini sudah berubah. Kalau teman-teman tahu, ya, saya juga punya, kebetulan ya, saya menjadi salah satu, tim ya, tenaga ahli juga di DPR, di anggota Dewan. Gitu. Nah, jadi, di anggota Dewan itu, anggota DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, itu mereka kalau mau liputan itu bakal sulit kalau memang dia tidak ada isunya menarik gitu. Jadi kalau mengundang media itu pertama karena isunya menarik, yang kedua karena dibayar. Jadi dua hal itu. Nah jadi yang dilakukan pada saat itu adalah di media biar datangnya dibayar dong gitu.
Akhirnya dibayar, dia baru mau ngeliput, mau memberitakan. Nah itu kondisinya. Ketika mau dibayar otomatis kan nggak gratis. Bayaran media lumayan, bisa 5 juta itu per media. Kan luar biasa ya. Nah artinya sekarang sudah mulai banyak yang menyimpang dari kode etik jurnalistik. Karena apa? Ya, karena tadi ya hidup itu butuh makan, hidup itu butuh buat keluarga dan sebagainya. Sedangkan penghasilan mereka di wartawan itu nggak sebesar apa yang mereka hasilkan. Nah, makanya ini jadi PR besar ke depan. Gitu. Nah ini kode etik jurnalis. Nah berikutnya ada peran dan fungsi jurnalisme warga. Yang pertama itu sebagai sosial kontrol, yang kedua penggiring opini warga, ketiga memperkuat jurnalisme, yang keempat partisipatif, kelima memperkaya literasi. Kenapa sih bisa dikatakan seperti ini? Tahu nggak sosial kontrol itu apa? Jadi yang tadi saya bilang gitu, sosial kontrol itu ya semua apa yang dilihat masyarakat ini akan menjadi konsumsinya. Apa yang dilihat oleh masyarakat menjadi pemikiran masyarakat. Masyarakat melihatnya, oh si A itu jahat, ini bakal jahat gitu. Nah ini peran sosial kontrol. Kenapa sih harus ada jurnalisme warga? Kenapa? Warga itu, masyarakat itu harus menjadi kontrol ya, sosial kontrol, agar hal yang tidak benar bisa diluruskan. Lalu berikutnya ada penggiring opini warga, pendapat warga. Lalu ada memperkuat jurnalisme partisipatif dan memperkaya literasi. Dan berikutnya ini berita ya. Jadi kita masuk ke berita. Ya, berita itu adalah informasi tentang peristiwa terkini. Nah berita itu ada alurnya ya. Pertama itu kita bisa mengambil fakta. Fakta itu yang terjadi, sesuatu yang terjadi di lapangan. Lalu aktual ya. Kita bisa mengembangkan menjadi yang hangat gitu. Kira-kira yang hangat itu saat ini apa sih? Dan ke depan yang hangat itu apa sih? Nah, itu bisa. Lalu berikutnya berimbang. Ya artinya tidak memberatkan salah satu pihak. Gitu. Lalu berikutnya lengkap. Nah, ini dari berita. Lalu ada macam-macamnya juga berita. Ada berita langsung, stretch news, lalu ada deep news, berita mendalam, lalu berikutnya ada investigation news, ya berita investigasi, lalu ada berita opini. Nah kalau kita lihat ada yang ini enggak main Instagram enggak? Pada main semuanya ya? Main bang. Main bang. Oke. Ada yang follow narasi newsroom atau Najwa Shihab? Ada yang follow enggak? Enggak ya? Atau narasi TV? Nah saran saya kalau mau belajar jurnalis itu bisa dari situ ya, download aja, download follow kita akunnya Najwa Shihab sama narasi newsroom, sama satu lagi narasi TV gitu. Jadi itu tiap hari itu ada beberapa konten, itu luar biasa update. Nah beliau itu dari klasifikasi ini semuanya ada gitu. Jadi berita langsung, ya dia langsung ke sumber-sumber pakar dan sebagainya. Lalu berikutnya mendalam banget. Gitu. Lalu berikutnya berita investigasi. Iya, nah dari narasi TV itu dia buat investigasi sampai hal yang jarang dipikirkan oleh orang-orang banyak. Ya. Lalu berikutnya ada berita opini. Iya, dia buat gitu, dia angkat bagaimana pendapat-pendapat dari netizen, dari masyarakat atau dari para tokoh. Nah ini semuanya yang dilakukan oleh narasi TV. Ini 4 ini diangkat oleh beliau. Lalu berikutnya ini ada alat produksi berita, ya ada perencanaan, lalu peliputan, penulisan, penyuntingan sampai ke penerbitan. Nah, ini alat produksi berita. Lalu berikutnya ini ada teknik penulisan berita ya. Oke, sip. Muhammad Saleh. Jadi gimana nih? Kita break ya? Iya Bang. Apa? Ya kita break sesi 1 dulu. Oke, sip. Kita break sesi 1 ya. Oke, sip. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron pada Bang Ervan Kurniawan atas penyampaian materinya. Teman-teman, untuk sesi 1 sudah selesai.
boleh dipersilakan untuk istirahat 15 menit ya teman, sampai 10.35. Karena waktu udah menunjukkan pukul 10.35, artinya istirahat udah selesai ya. Sekarang masuk ke sesi kedua. Kepada Bang Irfan, silakan melanjutkan penyampaian materi yang tadi. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkait dengan, saya lanjut ya buat teman-teman semua. Ini terkait dengan teknik penulisan berita di media sosial. Jadi kita semakin, ya dia masuknya ke piramida terbalik. Biasanya kan kalau kita kenal dengan piramida Abraham Maslow dan sebagainya, biasanya kan segitiga ya. Semakin tinggi semakin mengerucut. Tapi kalau untuk berita enggak. Jadi semakin bagus, maka dia piramidanya terbalik gitu, akan semakin meluas. Nah, jadi yang paling terpenting dalam penulisan berita itu kita harus memuat yang namanya 5W1H gitu. 5W1H ada yang tahu nggak artinya apa aja? What, who, when, why, sama how. Kayak how. Ada kurang satu. When. When, When. who, what. What, who, where, when, why, Oke. sama how. Ayo, where. Kurang where ya. Sama how. Jadi kalau kalian ingin membuat berita yang baik harus membuat 5 hal ini ya, 5W sama 1H gitu. Nah, kenapa sih ini penting? Ya karena memang cara kita mendapatkan informasi tadi, informasi itu harus lengkap, harus mendalam, harus aktual, harus fakta. Ya kita bisa dapatkan dari 5W plus 1H. Nah, makanya ini diambil ya menjadi berita yang paling penting gitu. Lalu berikutnya important ya, tahu penting ya. Ini merupakan supporting information on lead, who said that. Jadi pendukung informasi ini ya apa yang dikatakannya gitu. Nah, tapi ini poinnya memang masih tengah-tengah middle ya. Itu. Lalu berikutnya detail information atau quote. Ya, jadi hanya mengambil informasi yang lengkap, lalu berikutnya di highlight ya. Ya, quotes-quotes yang utama itu apa gitu. Nah, ini termasuk penting juga, tapi dalam skala middle. Itu kan kita sering melihat ya. Ada misalkan webinar atau tentang apa yang dikatakan oleh Pak Presiden dan sebagainya. Nah, ini kan biasanya yang diambil apa? Hanya quotes-nya aja, apa yang dikatakan sebagiannya. Gitu. Nah, contoh misalnya kayak gitu. Atau yang terkenal yang lagi naik banget itu berkaitan dengan apa? Di penjaranya Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama. Dia itu di penjara gara-gara apa? Dan ramai kasusnya karena apa? Karena quotes gitu. Jadi dia bilang kan hanya sebagian terkait dengan pemimpin pemimpin kafir ya, itu yang non Muslim. Nah, ini tidak lebih baik daripada pemimpin Islam atau Muslim. Nah, ini kan terkait Al-Maidah itu langsung rame tuh gitu. Nah, karena apa? Ini salah satu pemicunya. Lalu berikutnya ada list important ya, terkait dengan apa ya, latar belakang dari berita tersebut ya. Lalu berikutnya adalah informasi tambahan yang lainnya. Nah, ini berkaitan dengan piramida teknik penulisan berita. Nanti kita coba ini. Nah, ini mohon maaf ya, jadi saya masukin PKKMB karena memang PKKMB itu aspeknya kampus ya, atau kalau di sekolah itu namanya MOPDB gitu. Nah, ini dalam teknik penulisan berita. Jadi contohnya seperti ini. Telah berlangsung kegiatan penutupan pengenalan kehidupan kampus dan sampai seterusnya. Diawali dengan apa? Pertama, ya, tadi ada konten apa? What? Ya, what, who, where. Ya, ini udah termasuk gitu. Yang pertama itu ada yang namanya where. Ya, where itu ada di tempatnya di mana sih? Gitu. Lalu ada when, kapan sih? Nah, ada waktunya juga.
Lalu berikutnya siapa aja di sini yang terlibat gitu. Ada mahasiswa baru kan dan sebagainya. Nah, ini udah masuk gitu. Nanti lebih dalam lagi. Terus what ya, apa aja sih gitu. Nah, ini baru masukin jadwal gitu. Lalu sampai mendetail ke dalamnya gitu. Nah, baru mulai yang namanya why gitu. Apa sih yang menarik? Oh, ternyata di sini ada penampilan Virgon ya. Virgon itu di UNJ pada saat itu penutupan ya. Nah, dihadirkan Virgon. Nah, ini menarik gitu. Karena biasanya PKKMB itu atau ospek itu terkenal dengan serem ya. Namanya ospek gitu. Tapi kalau di sini enggak. Diubah gitu. Makanya why-nya menarik gitu. Nah, paling itu sip. Saya ada tambahan sedikit. Nah, ini ya terkait kalau tadi kan berita ya. Nah, sekarang non berita gitu. Jadi kalau tadi ada berita, sekarang non berita. Non berita tuh apa sih? Ada artikel, ada opini, ada kolom esai, ada resensi, tajuk, karikatur, pojok, dan fitur. Nah, ini berkaitan dengan jurnalistik non berita. Kalau saya lebih menguasai di mana sih? Pertama, saya lebih menguasai di artikel. Gitu. Kenapa sih artikel? Karena artikel ini kalau kalian mau S2 gitu. Kebetulan saya sekarang S2 ya. Nah, jadi kemarin lulus S1 lanjut ke S2. S2 tentang educational management atau manajemen pendidikan. Nah, saya ngambil itu gitu. Kenapa sih S2 tuh harus artikel? Karena syarat untuk lulus tesis ya kita harus submit artikel tuh, ke internasional. Makanya ini jurnalis non berita. Itu banyak esai juga saya menguasai juga karena esai kebetulan pernah lomba ya, sering lomba dulu ketika di kampus itu. Sama karya tulis ilmiah juga masuk. Nah, banyak ini non berita. Berita juga saya membuat berita gitu. Jadi kalau berita itu contoh yang tadi yang saya tulis ya. Itu saya pernah nulis untuk KPU. Jadi saya buat biasalah mahasiswa, lalu berikutnya buat rilis. Ternyata rilis itu dipakai di seluruh media. Nanti bisa searching aja di Google. Tulis Ervan Kurniawan, nanti banyak tuh beritanya. Nah, itu hasil dari rilis yang saya tuliskan. Nah, ini artikel ya pengertiannya gitu. Ya, pemikiran, pendapat, ide, opini seseorang tentang tema dari peristiwa gitu. Nah, ini opini ya. Kalau opini itu lebih ke penilaian terhadap peristiwa atau fakta gitu. Ini dari opini, makna opini. Ya, hanya pendapat ya. Nah, ini opini nih, pendapat. Nah, saya juga sering nih menanggapi opini-opini melalui media-media koran gitu. Nanti saya juga ada korannya kalau ada yang mau online tapi ya mengenai dengan pemimpin nasional. Yang ideal itu seperti apa. Nah, ini ada kolom dan esai gitu. Nah, lalu ada referensi, ya, resensi. Ya, resensi ini sering tuh di bahasa Indonesia sering ya. Ya, resensi itu analisa atau sebuah ya terkait dengan atau penggambaran ya, mengenai sebuah buku atau teks atau film dan sebagainya. Nah, ini resensi. Lalu ada, nah ini contohnya ya, resensi dari film. Nah, ada juga nih resensi dari film Habibie Ainun. Nah, ini ada juga dari buku ya. Lalu ada tajuk ya. Kalau tajuk ini biasanya ada di koran tuh, tajuk rencana. Gitu. Ini sering nih, kalau teman-teman baca ini ya, apa namanya? Nah, ini ada Kompas. Contoh ya, tajuk di koran. Tuh. Ada karikatural. Nah, ini yang saya katakan juga gitu. Sekarang lagi model itu kayak gini gitu, karikatural. Kalau teman-teman lihat di Instagram ya, buka coba yang namanya tempo.co. Ya, tempo.co ini dia sering buat ini dan ini viral. Gitu, terkait dengan karikatural. Ya intinya apa? Intinya berisi infografis tapi dia lebih ke ironi. Ironi itu sindiran. Tuh. Tapi kreatif. Nah, ini contohnya ya. Dari karikatural. Nah, lalu ada pojok ya. Pojok intinya pernyataan singkat ya dari narasumber.
dari hal yang menarik. Tuh. Lalu ada fitur, hasil reportase atau peliputan. Dah, ya paling itu sih dari saya. Nanti kita selebihnya lebih ke tanya jawab, ataupun teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau kita bisa praktik juga boleh gitu. Intinya itu yang bisa saya sampaikan secara teori singkat ya, dan berdasarkan ya pengalaman ya. Nanti kita selebihnya bisa tanya jawab. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran pada Bang Evan Kurniawan atas penyampaian materinya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan nggak, Bang? Apa udah cukup? Bas. Ya, sebenarnya yang mau saya sampaikan gini teman-teman semua. Jadi kondisi saat ini tuh kondisi di mana teman-teman semua tuh harus berkembang secara potensi, secara apapun itu. Jadi bekalilah kompetensi kita dari sejak saat ini. Saya dulu itu SMA itu nggak suka dengan namanya menulis. Menulis itu paling anti saya. Cuman saya berkembang itu ketika memang di kampus. Di kampus itu saya coba masuk ke organisasi penulisan. Organisasi penulisan namanya FIDE, Forum Ide Kita. Saya mendapatkan ide-ide tuh dari sana, teknik penulisan dan sebagainya. Dan ternyata itu bermanfaat banget sampai saya S2. Jadi saya lulus S1 bisa cepat ya, karena memang saya bisa gitu dalam hal menulis. Lalu yang kedua, saya lanjut S2 sama gitu, terkait dengan menulis juga. Ya, artinya menulis ini menjadi salah satu kemampuan yang harus teman-teman miliki gitu. Jadi kalau mau lanjut ke S1, mau lanjut ke S2, apalagi S3, teman-teman harus bisa yang namanya menulis. Nah, menulis ini enggak langsung jadi teman-teman semua, pasti banyak prosesnya. Nah, saya juga banyak menulis kayak gitu. Nah, salah satunya saya juga menulis buku. Jadi bukunya ada nggak ya? Nah, salah satu buku yang saya tulis tuh ini, ya, namanya Mahasiswa Abnormal. Ya. Jadi Mahasiswa Abnormal ini salah satu buku yang saya tulis ya, berkaitan dengan apa sih? Ya intinya hal yang menarik lah. Ini lebih ke apa namanya? Fiksi dan non fiksi. Jadi dua hal yang bisa disatukan pada saat itu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini yang harus teman-teman latih. Gitu. Jadi bisa berkarya buat buku, lalu berikutnya buat berita, gitu. Lalu buat jurnalistik. Nah, saya sering tuh buat jurnalistik juga. Bahkan karena jurnalistik ini saya dipanggil gitu di televisi untuk ngisi di acara ILC, tahu ILC ya, Indonesia Lawyers Club gitu. Saya dipanggil itu untuk ngisi di sana ya. Lalu berikutnya di Apa Kabar Indonesia Pagi, Kabar Indonesia Petang, lalu di JPNN ya, punyanya Java ya, Pos Jawa ya, Jawa Pos. Lalu berikutnya dipanggil di CNN dan sebagainya. Itu sering gitu. Lalu di tulisan ya, di majalah juga saya nulis. Ya bahkan salah satu artis ya, barang saya siapa namanya? Saya lupa namanya. Kayak artis-artis yang main film Mas Gagah. Ya, Mas Gagah apa ya? Lupa. Itu salah satu alumni tuh. Ada Bang Yasser, dia suka banget dengan film itu. Lalu banyaklah yang bisa kita lakukan. Nah dari situ kita bisa berkembang. Termasuk saya juga sering ikut lomba karya tulis ilmiah nasional. Gitu. Jadi saya bisa keliling Indonesia ketika jadi mahasiswa. Itu karena lomba karya tulis ilmiah nasional. Dan saya keliling Indonesia itu ke Sumatera, Jawa, ke Lombok, ke Sulawesi. Yang belum sih ke Papua sih, Kalimantan. Nah itu saya keliling di sana, ke sana. Itu karena apa? Salah satunya karena lomba karya tulis ilmiah nasional. Gitu. Udah dibiayai kampus, lalu berikutnya juara kan. Juara itu dapat uang dan sebagainya. Jadi dibayar berlipat-lipat ganda. Itu asik banget teman-teman semua. Di lomba karya tulis ilmiah ini, saya bisa menyelesaikan skripsi secara cepat. Bayangin aja, saya nulis skripsi itu cuma 2 minggu.
2 minggu bisa selesai. Ya harusnya skripsi itu minimal berapa? Minimal itu adalah 6 bulan. Nah, gitu. Lalu berikutnya berkembang lagi di S2 lebih parah lagi gitu. Saya bisa masuk S2 itu karena memang penulisan proposal tesis saya. Gitu. Jadi proposal tesis saya termasuk hal yang unik ya, karena memang belum pernah dibuat gitu. Dan memang keterbaruan dari saat ini. Saya menggabungkan ya educational management dengan revolusi industri 4.0 dengan mengembangkan teknologi yang ada. Jadi saya buat yang namanya sistem informasi manajemen itu sistem informasi manajemen di sekolah inklusif. Nah itu hasil-hasil karya dari penulisan-penulisan yang saya lakukan sampai saat ini. Dan bahkan sampai beasiswa saya lagi mengajukan beasiswa ya ke beasiswa anggota dewan. Ya, salah satunya adalah itu karya tulis yang dilihat. Jadi kalau dikatakan S1 tuh saya mendapatkan ada 3-4 beasiswa gitu. Jadi setara dengan ya hampir UMR-nya DKI Jakarta gitu. Tanpa kerja dan sebagainya, lalu S2 ya alhamdulillah lah ya, rezekinya ada aja kita lanjut S2. Nah itu karena hanya berbekal sebuah tulisan. Itu sih kalau dari saya tambahannya. Jadi jangan takut untuk menulis. Jurnalistik itu asik kok, tenang aja. Oke, mantap nih. Tambahannya mantap Bang. Oke, syukuran ya. Pada Bang Ervan lagi atas tambahannya. Buat teman-teman masuk ke sesi tanya jawab. Boleh silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan disampaikan ke Bang Ervan atau boleh lewat kolom chat. Silakan. Ya, teman-teman semua kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Tapi saya ada challenge nih buat teman-teman semua gitu. Jadi kalian buat jurnalistik hal yang sederhana aja di sekolah gitu. Jadi kalian bisa mempromosikan sekolah kalian gitu dengan profil ya. Jadi kalian menggunakan sumber sekunder aja gitu, nggak apa-apa. Jadi dari misal sekolah ya, ternyata Pak Tiga tuh pernah juara apa. Kalian bikin tulis tuh berita ya di melalui Instagram, nanti pada punya Instagram semua kan ya. Jadi kalian buat tulisan berkaitan dengan jurnalistik sekolah. Atau rahis kegiatan hari ini juga boleh. Gitu. Jadi kalian tulis tuh hal-hal yang menarik, gitu. Hal-hal yang menjadi kalian bisa kuasai. Apapun itu topiknya boleh gitu. Yang penting tadi ya tag akun rahis sama tag akun saya pribadi biar saya bisa baca. Gitu. Akun Instagram saya tuh ini. Ya, akun Instagram saya ini. Nanti bagi yang menang, yang beruntung, ya akan mendapatkan ini nih. Saya kasih satu buku. Ini buku namanya Tanpa Kata. Buku Tanpa Kata ini karangan karya dari Profesor Andri Boriswati gitu. Prof Andri ini salah satu tokoh terkenal di UNJ dan dia jadi guru besar. Yang namanya profesor gitu. Dia memang bagus-bagus banget karyanya. Jadi salah satu yang bisa saya kasih adalah ini buku ya. Nanti kedepannya kalau ada plus lagi nanti saya boleh kasih gitu. Cuman sejauh ini baru buku ini ya dari karya Prof Andri gitu. Kebetulan Prof Andri itu guru saya juga. Saya baca karyanya nih luar biasa kayak gitu. Nah ini mengasah yang namanya vocabulary vocab kita. Ya, vocab terkait dengan bahasa Indonesia. Jadi dia guru besar dari bahasa. Tapi yang ditulis dia adalah seluruh hampir di dunia luar gitu, seperti Cina gitu. Dia ada masukan di buku ini. Gitu. Ya, banyaklah yang dia tulis gitu berkaitan pengalaman-pengalaman dia di luar negeri. Gitu. Jadi challenge dari saya, kalian buat ini ya, buat jurnalistik. Nah, itu kan karangannya banyak ya. Ada berita dan non berita. Itu boleh. Gitu. Jadi
kalian mau nulis dalam bentuk berita ataupun non berita gitu. Lalu berikutnya tentang apa? Ya, tentang sekolah 43 atau Rohis 43 atau apalagi, ada usul nggak kira-kira buat moderator? Ada nggak? Ya, tentang sekolah 43, Rohis 43 atau kegiatan hari ini ya. Ya, kalian bisa tuh buat beritanya gitu. Contoh beritanya tadi sudah saya kasih gitu ke teman-teman semua. Ya. Lalu tag akun Rohis ya. Akun Rohis apa? Rohis SMA 43 ya. Ayo, kalian tahu nggak? Iya Bang, Rohis SMA 43. Rohis SMA 43 ya. Ada Jakarta nggak? Nggak ada, Bang. Oh, nggak ada. Oke, sama akun saya biar saya bisa baca. Nah, itu ya. Nah, jadi kalian bisa buat jurnalistik. Nanti bagi yang terbaik ada hadiah buku. Buku judulnya Tanpa Kata, karya Profesor Dr. Henry Woriswati. Nah, itu ya. Jadi buat teman-teman semua, adik-adik semua, berkaitan dengan jurnalistik ya. Jadi kita sama-sama praktik ya. Pasca ini adik-adik semua bisa nih memanfaatkan waktunya buat nulis jurnalistik kayak gitu. Dari jurnalistik bisa tuh ya ditulis simpel aja, nggak usah padat-padat lah. Nah, kalau sudah nanti akan saya baca ya gitu. Nah, kalau teman-teman semua kalau ada pertanyaan di luar ini boleh banget gitu. Jadi bisa ke kontak saya ya, atau lewat Instagram. Tuh, itu kontak WhatsApp saya atau lewat Instagram. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Nggak hanya seputar apa jurnalistik gitu, tapi seputar kampus, seputar pasca sarjana ataupun kuliah gitu, ataupun jalur masuk ataupun beasiswa ya. Dari sekarang teman-teman semua boleh ditanyakan itu. Tuh, karena kebetulan senior-senior kalian kalau mau masuk UNJ itu mesti tanya saya gitu. Tanya saya berkaitan dengan gimana sih cara akhirnya dia masuk UNJ gitu. Tanya-tanya dari sekarang. Nah, sama juga biasanya kalau ini anak Rohis semua apa gimana? Aska. Saya panggilnya siapa nih? Aska apa gimana? Iya. Oke, Aja, Bang. Aska. Ah. Apa? Ini anak Rohis semua Pak? Bukan? Ini ada yang bukan sih, Bang. Ada yang siswa SMA 43 juga. Ada yang bukan ya? Jadi kelebihan Iya, kalian pernah ikut kegiatan Rohis atau kalian pernah masuk Rohis. Rohis itu terkenal teman-teman semua. Gitu. Jadi saya masuk UNJ itu ternyata punya kakak tingkat, punya alumni-alumni yang keren gitu Rohis. Dulu ketua Rohis ya tahun berapa ya? Angkatan 2010. Namanya Kadipta. Pradipta Hendrawan Putra. Beliau sekarang kerjanya itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagian pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Dan dia langsung di bawah koordinator menteri ya, Pak Nadiem Makarim. Gitu. Beliau sudah berprofesi di sana. Luar biasa banget itu Bang Dipta. Gitu. Itu dari alumni Rohis. Gitu. Sebelumnya juga ada yang namanya Bang Akmal Diki. Bang Akmal Diki itu di P3 angkatan 2002. Bang Akmal Diki itu dia kerja di mana? Di Kementerian Kesehatan.
Lalu di TGUPP DKI ya timnya Pak Anies Baswedan gitu di DKI Jakarta. Lalu dia juga jadi salah satu manajer ya, di lembaga LP3I dan masih banyak lagi gitu. Ada juga Kak Dani ya. Kak Dani itu angkatan 2006 gitu. Dia di BUMN gitu, di Bank Syariah Indonesia. Lalu ada juga Bang Koko. Bang Koko itu di Pemprov DKI Jakarta di Dinas Pendidikannya. Lalu ada Bang Diki ya, beliau di Lab School UNJ, Lab School ya. Salah satu sekolah ternama lah di Jakarta gitu. Nah, itu banyak kalian tuh punya orang-orang yang luar biasa gitu. Yang bisa kalian coba untuk tanya-tanyakan. Ya paling itulah harapan saya pasca kalian di sekolah kita bisa lanjut ke perguruan tinggi ya. Insya Allah bisa lah. Apalagi banyak alumni 43 tuh yang berkecimpung di ranah kampus gitu. Kalau di UI itu ada Bang Dodi Priyatama, lalu ada Ketua Rais juga tuh, Bukhari ya. Bukhari itu 1 tahun di bawah saya, setelah saya, dia angkatan 2016. Nah, dia di UI itu. Lalu ada sebelumnya lagi ada Bang siapa ya? Bang Fuad OSIS. Ada apa lagi? Bang Kajar ya, Bang Kajar itu Rohis angkatan berapa? 17 dia. Nah, dia di UNJ gitu. Dan masih banyak lagi nanti. Nah, makanya saran dari saya jangan sampai berhenti kalian hanya di SMA aja gitu. Bagi yang nggak punya uang jangan takut untuk kuliah. Karena kuliah itu nggak semahal yang kita bayangkan. Tuh, kuliah itu justru murah gitu. Bahkan saya tadi bilang, saya kuliah itu gratis teman-teman semua. Bahkan saya bisa ya membantu teman-teman saya, rekan-rekan saya untuk ya mendapatkan penghasilan dari kuliah gitu. Jadi saya mendirikan sekolah paket. Ya. Jadi sekolah paket C kalau teman-teman tahu. Nah, ini gratis bagi masyarakat. Itu yang ijazahnya baru sampai SMP saja, SMA-nya nggak ada. Gitu. Saya buat gratis. Lalu saya kerjasama dengan pihak Astra ya, Honda Astra dan pihak Rumah Zakat gitu. Saya kerjasama dengan mereka. Lalu berikutnya bikin sekolah kan sekolah paket C. Pengajarnya itu dibayar, lumayan bayarannya itu. Sekali datang itu dia bisa dapat 210.000 sekali ngajar. Kalau 4 kali ngajar udah 1 juta. Itu minimal ya. Tapi enggak segitu deh. Ternyata sekali ngajar itu berapa ya? 325.000 gitu. Sekali ngajar hanya 1,5 jam. Nah, itu contoh lah hal-hal kayak gitu lah yang bisa kita kreasikan. Itu saya pelajari dari teknik jurnalistik. Jadi dari jurnalistik itu saya coba investigasi tadi ya. Investigasi itu kita proses terjun ke lapangan mencari apa sih ya maksud dari ini. Nah, dari investigasi itu saya coba untuk kenalan dengan rekan-rekan yang lainnya gitu. Dari rekan-rekan yang lainnya itu jalinlah silaturahmi sehingga ketika ada program, ternyata ini bisa, alhamdulillah akhirnya saya kerjasama tuh ya, dengan pihak-pihak itu dan bisa berkarya. Dan sekarang S2 ketika lulus S1 kemarin 2019 akhir itu saya lanjut kuliah di 2020, alhamdulillah sekarang udah semester 2 itu. Sekarang saya jadi ketua rohisnya pasca sarjana. Jadi pasca sarjana UNJ itu ada rohisnya juga. Tuh, rohisnya bidang keilmuan ya, tentulah ilmiah gitu. Keilmuan sama syiar. Jadi fokusnya kedua hal itu. Jadi alhamdulillah kemarin saya diamanahkan jadi ketua himpunan mahasiswa muslim pasca sarjana UNJ. Nah, itu di pasca sarjana. Di berkat rohis gitu. Jadi dari rohis saya senang dengan organisasi. Di S1 juga saya pernah jadi ketua badan eksekutif mahasiswa. Ya, kalau di sekolah itu namanya OSIS ya. OSIS gitu. Ini sampai sekarang lah. Dengan itu saya kenal tuh di seluruh Indonesia dengan kampus UI dan kampus ITB, IPB dan sebagainya berjejaring dengan mereka. Gitu.
Nah, makanya sekarang saya lagi punya grand design, saya lagi buat yayasan pendidikan inklusif. Nanti mau buat klinik juga, klinik terapi ya bagi anak berkebutuhan khusus, dan juga bikin sekolah. Kita lagi proses buat membantu banyak orang-orang gitu. Mulai dari orang yang nggak mampu sampai orang yang punya uang pun ya bisa terjangkau ke sana gitu. Lalu berikutnya hasil itu juga yang mau kerja bisa di sana. Lalu berikutnya memperbaiki sistem pendidikan ya, gitu. Lalu berikutnya kolaborasi juga dengan kedokteran, psikolog, lalu konseling atau konselor gitu. Banyak elemen-elemen yang lain gitu. Itu semua saya pelajari karena menulis, karena jurnalistik, karena Rohis SMA Negeri 43 Jakarta. Dulu yang terkenal itu yang memaksakan saya untuk ikut Rohis adalah Bu Imas. Itu udah pernah ke rumah Bu Imas belum? Belum ya? Nggak tahu ya Bu Imas. Udah ada yang tahu belum? Belum. Ya, belum ya. Nah, kalian tuh harusnya apa? Ya, kalian bisa tuh harusnya silaturahim dengan Bu Imas. Jadi Bu Imas itu salah satu orang yang paling saya takuti. Jadi kalau di kelas dia serem banget. Di kelas dia serem ya. Lalu dia Bu Imas tuh, tapi dia luar biasa gitu. Baik juga. Jadi saya sering ke rumah beliau gitu. Kalau ke rumah beliau tuh ya biasalah anak siswa kan nggak punya duit ya. Jadi ke rumah beliau tuh dapat makan gratis, dapat uang transport ya. Banyak lah ya yang saya dapatkan dari beliau gitu. Itu kesenangan saya sama teman-teman yang lain gitu. Terus di Rohis juga banyak hal yang bisa didapatkan juga, termasuk orang Rohis tuh pintar-pintar rata-rata. Dulu saya termasuk lulusan terbaik separalel se-IPS gitu. Jadi ada peringkat paralel ya dari IPS 1 sampai IPS terakhir, terus di ranking saya menjadi lulusan terbaik gitu di paralel se-IPS gitu. Lalu kalau yang se-IPA-nya ada rekan saya Umar gitu. Umar itu dia fisika UI, dia jadi lulusan terbaik di UI, lulusan terbaik di IPA ya, separalel IPA di PA3 gitu. Jadi keren-keren ya anak Rohis gitu. Jangan sampai kalian jadi jadi terbelakang lah. Jadi anak Rohis maupun yang mengikuti kegiatan Rohis itu pasti asik-asik gitu. Ya, saya banyak belajar di sana sih. Termasuk hal yang menarik di Rohis dulu, kenapa saya masuk Rohis, karena Rohis itu banyak jalan-jalannya. Sekarang banyak jalan-jalan nggak ada ya? Lagi pandemi Bang, nggak ada. Lagi pandemi nggak ada ya? Nah, dulu tuh banyak jalan-jalannya tuh. Bahkan setiap tahun tuh pasti jalan-jalan. Raker Rohis tuh pasti di luar, di puncak, ya, dan sebagainya. Itu banyak banget gitu. Saya kenal dengan kakak-kakak tingkat, itu dari Rohis. Adik tingkat juga dari Rohis. Gitu. Saya tahu metode pembelajaran di sekolah itu dari Rohis. Gitu. Jadi menarik lah Rohis itu. Ya. Dulu sering nginep di sekolah juga. Udah ada yang pernah nginep di sekolah belum? Udah bang. Udah bang. Oh udah ya. Dulu saya Ramadan itu PJ Ramadannya itu adalah saya gitu. PJ Ramadan tahun 2000 berapa ya? 2013 atau 2014 ya, antara 2013 dan 2014, kayak 2014. Nah itu PJ Ramadannya itu saya, jadi sebulan itu saya nginep di sekolah nggak pulang-pulang gitu. Itu dulu saya tuh di sekolah ya, unik, emang unik, sebulan di sana. Makanya saya kenal tuh dengan warga sekitar ya. Kalau buka tuh dibawain ya takjil, makanan, sahur juga sama gitu. Nginep di kampus kan, di sekolah. Lalu berikutnya kalau dikunci naik pagar. Banyaklah hal-hal yang menarik tuh di sekolah ya. Sampai bangku-bangku geser sedikit, tahu tuh. Padahal nggak ada orangnya. Jadi hafal banget lah ya. Sama penjaga sekolah juga ya itu. Ya optimalkan lah kalian gitu. Nah sama gini, sekarang kan zamannya digital gitu. Oke lah kalian acara cuman online gitu, atau acara cuman lingkupnya kecil. Tapi kalau bisa jangan sampai yang tahu itu hanya mengikuti agenda.
Nah, sekarang sudah ada media sosial, kalian bisa memanfaatkan media sosial ini. Harusnya ini bisa terhubung dengan YouTube gitu. Atau bisa terhubung dengan Instagram. Nah, kalian bisa optimalkan itu. Jadi jangan sampai hanya di Zoom-nya aja gitu. Jadi walaupun kalian kegiatannya di sini, tapi yang tahu kegiatan kalian itu luas. Gitu. Luas sampai yang lain juga tahu. Gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh saya sama rekan-rekan yang lain. Ya. Jadi melakukan kegiatan sederhana, tapi yang tahu itu sampai apa? Sampai keluar-luar gitu. Bahkan salah satu saya bisa ke Pare, tahu Pare ya, Kampung Inggris. Ya, saya mendapatkan beasiswa tuh dari XX1 Bioskop. Itu dari XX1 Bioskop saya dipanggil, habis itu dibiayain data semuanya tuh, sampai selesai di Pare. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara tadi saya melakukan kegiatan-kegiatan, tapi yang tahu itu bukan saya atau yang ikut kegiatan itu. Di luar itu pada tahu apa yang kita lakukan. Nah ini namanya syiar gitu. Jadi kalau syiar sekarang ya di Rohis, jangan syiarnya cuma di Rohis saja gitu. Sampai masyarakat K3 tahu, sampai masyarakat sekitar atau seluruh Indonesia atau bahkan dunia itu tahu terkait dengan kegiatan. Sip, paling itu dari saya gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan gitu. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke moderator. Oke, sip. Makasih buat teman-teman semua. Saya kembalikan ke Aska ya. Iya. Gimana teman-teman, masih ada yang mau bertanya ke pembicara kita? Aska, Jepang ya? Aneh deh bang yang mana? Kenapa bang? Oh, ilmu IPA atau IPS. Sekarang ada yang namanya II sama ya. Oh, atau IPS. Ilmu apa sih namanya? Mia ya. Sekarang namanya apa? IPA atau IPS? MIPA bang, ada MIPA sama Oh, IPS. oke, MIPA sama IPS. Aska, MIPA atau IPS? Kalau dilihat IPS ya? Kalau aneh MIPA. Oh iya. Makna dari raut wajahnya ya. Kalau Aska tuh MIPA. Apa? Ya. Keren. Ya, terkait dengan ya, lain dari Raisa nih. Raisa apa namanya? Nih, bang. Jurusannya apa? Raisa. IPA. Oh, IPA ya. Oke, sip. Jadi gini, terkait dengan bagaimana caranya menciarkan Rohis agar murid K3 banyak yang tertarik masuk Rohis. Gitu. Nah, sebenarnya dalam Rohis. Jadi di Rohis ada program namanya mentoring. Tahu nggak mentoring? Tahu bang. Ada ya? Ada. Ya, jadi mentoring itu ini merupakan program yang paling saya bertahan di Rohis. Jadi saya buat mentoring itu sama teman-teman lain tuh buat hal yang menarik dulu ya, masing-masing. Gitu. Jadi untuk pekan ini di rumah saya, pekan besok di rumah Ustadz Gufron, tahu ya Gufron ya? Tahu bang. Ya, Ustadz Gufron. Kalau berikutnya angkatan sama beliau. Gitu. Nah, ada Ustadz Dokur dan sebagainya. Keliling tuh ke rumah-rumah. Makanya pada senang kan jalan-jalan. Gitu.
Lalu 10 malam terakhir Ramadan, ya kita coba kunjungi. Ada Masjid Sunda Kelapa, Masjid Bank Indonesia, ada Masjid apa namanya Kubah Mas. Ya, banyak tuh yang kita list. Ya, sampai Masjid Tahun kita list tuh. Jadi kita itikaf bareng-bareng sama teman-teman rohis itu. Nah, itu yang saya lakukan sama teman-teman yang lain. Itu yang menarik pada saat itu. Dan kita buat menjadi hal yang menarik. Menariknya di mana? Pertama, gitu. Kalian harus bisa nih cari sesuai kebutuhan. Apa sih yang kira-kira yang menjadi tren untuk anak-anak saat ini? Saya dulu OSIS juga, tapi lebih mencintai rohis daripada OSIS. Karena memang jiwanya itu, oh ternyata rohis itu keluarganya lebih keren gitu. Meskipun ya OSIS banyak pembelajaran, kenapa saya bisa jadi ketua BEM, ya karena OSIS juga. Ya, OSIS mengajarkan kepemimpinan secara untuk semuanya. Itu rohis, tapi itu lebih dari itu. Nah, yang tertarik itu apa sih yang lagi tren sekarang? Kalian harus tahu tuh. Kira-kira yang tren sekarang apa? Yang menjadi gengsi lah sekarang. Ada yang tahu nggak? Banyak. Followers Apa Instagram. kira-kira? Suaranya di mute. Yang lagi tren sekarang itu kalau Instagram followersnya banyak gitu, pasti tren, keren gitu. Oke, oke sip. Instagram followersnya banyak. Lain itu apa lagi? Rank di game misalkan Mobile Legend, ranknya udah mitik. Catur lagi tren bang. Oke. Dewa kipas. Iya bang, Dewa Kipas bang. Nah, ini jadi hal menarik sebenarnya teman-teman semua. Jadi itu yang harus dimunculkan. Jadi hal-hal yang menarik ini harus kalian munculkan. Misalkan apa? Misalkan terkait dengan Mobile Legend. Contohnya Mobile Legend ya. Jadi Mobile Legend ini kan biasanya dimainkan oleh anak. Coba rohis buat kompetisi Mobile Legend gitu. Bisa nggak kira-kira? Kompetisi Mobile Legend gitu. Tapi coba dibuka dengan hal-hal yang rohis. Misalkan gini, sebelum dimulai kita coba berdoa. Gitu. Ada tilawah, ada doa, lalu adalah udah cukup itu aja. Selebihnya kita main games. Gitu. Nah dari sana tuh pasti keren lah. Dibuat coba misalkan Mobile Legends-nya gratis gitu, tapi berhadiah. Tuh. Nanti dibuat hadiahnya. Sebenarnya rohis itu banyak di jaringnya. Kalian kalau mau minta dana, mau minta sumbangan, itu ke alumni aja gitu. Tadi udah saya sebutkan alumni-alumni yang sukses tuh banyak gitu di 43. Buat ide-ide yang kreatif. Bagaimana rohis ini bukan hanya di masjid gitu. Tapi rohis ini bisa sampai ke seluruh murid-murid yang ada di 43. Dulu saya buat rohis itu hal yang menarik. Bahkan saya termasuk orang rohis tapi diterima. Tahu sekarang masih ada Spartan 43 nggak? Masih bang. Masih ada nggak? Ya Allah, dari zaman saya sampai sekarang masih ada Spartan 43. Tahu ya Spartan 43 gimana? Gimana menurut kalian? Kalau sekarang sih nggak tahu ya. Yang kemarin tawuran di Taman Honda bang. Oh tahu. Tawuran ya. Nah, emang begitulah Spartan ya. Tapi Spartan itu, saya dekat sama teman-teman Spartan. Jadi saya termasuk pentolan dari Spartan ya. Salah satu pentolan di Spartan. Asik. Anak rohis loh. Karena apa? Karena terkait dengan lebih ke memang secara kepemimpinan, lalu secara akademik bagus. Nah, jadi saya melakukan hal yang menarik. Apa sih yang menjadi menarik pada saat itu? Saya selalu membuat kompetisi futsal setiap hari Jumat gitu. Jadi setiap hari Jumat saya membuat kompetisi futsal. Futsal ya ngadu antar kelas gitu. Lalu berikutnya patungan lah di sana.
Jadi kalau anak Spartan kan, ayo ada taruhannya. Nah itu kita coba ngadain kompetisi futsal. Akhirnya dari futsal itu, mereka tertarik sama Rohis. Oh ternyata Rohis itu mainnya nggak di masjid aja loh. Ternyata Rohis itu dia terbuka. Gitu. Nah sampai setelah bisa main di Planet Futsal, tahu ya Planet Futsal? Tahu? Nanti ke Kuningan bang ya. Iya benar. Saya main di Planet Futsal. Nah, tapi karena Planet Futsal itu hari Jumat ya. Lalu hari biasanya setelah pulang sekolah saya main bola tuh di Patiga ya. Jadi main bola di Patiga tuh bareng sama mereka. Akhirnya mereka juga tertarik tuh. Akhirnya saya berkembang membuat yang namanya mentoring touring. Asik. Keren ya, mentoring touring. Jadi kerjaannya itu mentoring, tapi diselingin dengan touring. Jadi touring kemana? Sukabumi sama teman-teman gitu, teman-teman anak Spartan gitu. Tapi mereka mau belajar Islam gitu. Ternyata kalau saya analisis ya, mereka itu sebenarnya bukan anti Rohis, tapi mereka ingin buat suasana yang berbeda. Rohis itu bukan hanya kemasjidan, tapi Rohis itu hal yang menyenangkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, termasuk saya masuk Rohis itu karena saya suka pengen jalan-jalan aja tuh masuk Rohis. Ya. Ada namanya, dulu ada program tuh, kita keluar, nginep di villa, di situ kita ngadain acara. Itu seru banget. Gitu. Dan gratis lagi. Nah, sekarang kalian bisa ganti tuh. Kayak misalkan kalian bisa ngundang influencer. Influencernya siapa kira-kira yang di kalangan siswa, artis gitu, bisa. P3 tuh banyak artisnya. Dulu saya di OSIS tuh ngundang Titu, tahu ya Titu ya, Tika Tiwi, artis ya. Atau Krisdayanti gitu. Dulu saya buat hal kayak gitu yang menarik, ambil kisah yang menyenangkan, yang menginspirasi. Lalu sekarang ada Mobile Legend, coba tuh buat pertandingan. Nah, topiknya nggak hanya seputar Islam, tapi seputar yang umum. Gitu. Jadi kemas kegiatan Rohis itu yang kekinian, yang memang bisa dirasakan oleh orang lain. Atau enggak, coba bikin yang namanya kreatif gitu. TikTok ya, sekarang lagi zaman ya. Misalkan buat hal yang kreatif terkait dengan TikTok. Masukin aja temanya. Temanya misalkan apa? Mencintai kebaikan. Kebaikan kan luas ya. Gitu. Dan dia bahasanya nggak terlalu anak masjid. Gitu. Jadi alhamdulillah bisa diterima pasti nanti sama masyarakat yang lain. Masuk ya itu yang saya bilang. Spartan itu saya anak Rohis gitu. Tapi saya dipercaya oleh teman-teman Spartan. Gitu. Mbak, termasuk ada yang namanya SOTR, masih ada nggak sampai sekarang? Sahur on the road. Gitu. Sahur on the road saya pernah jadi ketua pelaksananya. Gitu. Nah, itu kondisi di zaman saya. Jadi semuanya itu terangkul. Termasuk guru-guru. Guru-guru itu saya kenal semuanya. Gitu. Jadi kalau anak Spartan kena hukuman, yang ngebelain itu saya. Biasanya dulu kan berbandel ya. Kayak misalkan pas kaki hitam, kan nggak boleh ya. Pakai baju dalaman hitam, celana street, tuh, roknya ya apa namanya street juga lah, apa bentuknya dulu. Gitu. Banyak hal-hal yang lucu lah di SMA itu. Tapi ya itu, Rohis selalu menjadi kalau kata salah satu ulama ya, salah satu Menteri Agama Republik Indonesia, dia bilang gini, kita seharusnya menjadi yang namanya wusto. Ya, wusto, tau nggak wusto? Wusto itu artinya tengah. Ya, tengah itu dalam arti bahasa Indonesianya adalah wusto itu kita dijadikan sebagai solusi. Ya. Jadi setiap ada permasalahan, disitulah kita menjadi solusi. Nah dulu saya termasuk orang yang apa ya? Orang yang sosialnya bagus lah. Nah memang tujuan saya masuk IPS itu kan memang sosialnya harus bagus. Gitu. Dan sampai sekarang itu benar-benar terasa efeknya. Di kampus itu saya kenal dengan rektor. Rektor itu kayak kepala sekolahnya di sekolah. Tapi memang skalanya lebih tinggi.
Ya, saya sering chatan sama beliau. Kalau mengundang tinggal chat aja. Biasanya kan harus ribet tuh ke staffnya dan sebagainya. Saya juga kenal sama tukang sapu yang ada di kampus. Gitu. Mereka ketika ketemu saya, semuanya salaman-salaman. Gitu. Sampai negur ya, Pan, gimana Pan? Dan sebagainya. Itu sampai sekarang. Efeknya luar biasa. Jadi rohis itu harusnya jadi teladan dalam banyak hal. Bukan hanya dalam keislaman, tapi dalam hal sosial, dalam hal sains. Dulu Umar itu pinter banget, cerdas dia. Dia membuktikan kalau anak rohis itu IPA-nya bagus. Jadi lucu tuh dulu. Kalau anak MIPA ya, kalau sekarang MIPA ya, dulu IPA. Nah, dulu itu ada ulangan fisika ya. Fisika. Jadi sistem dulu tuh saya kelas 1 atau kelas 10 atau MIPA. Tuh, baru ada penjurusan itu di semester di kelas 2 atau kelas 11. Jadi baru pilih IPA atau IPS itu ketika kelas 11. Jadi kelas 10 tuh semuanya mata pelajaran ada tuh. Jadi makanya pusing. Nah, dulu gurunya itu ada Bu siapa sih? Fisika gurunya siapa dah? Bu siapa sih namanya? Bu Farah. Bu Farah. Ya, Bu Farah masih ada ya? Dia galak gak? Galak gak? Enggak Galak. ya? Galak, Bang. Oh, galak. Kalau sama saya baik dia. Dia galak, emang galak, terkenal dengan galak. Jadi kalau pelajaran Bu Farah tuh lucu dah pokoknya. Dia kalau masuk kelas ngomel dulu. Bener gak? Sekarang masih gitu gak? Nah, Kalau ada tapi yang karena bandel, ada apa? kalau ada yang bandel diomelin, tapi kalau nggak bandel sih nggak diomelin, cuma dilihat-lihat doang. Dulu kalau sih sama Bu Farah emang dia ngomel terus gitu. Tapi yang saya lakukan pada saat itu karena saya anak rohis ya. Tapi saya dikenal anak Spartan juga gitu. Lucu lah kalau di sekolah itu. Nah, jadi yang saya lakukan dulu kan Bu Farah itu sakit stroke. Udah pernah tahu belum? Belum. Oh iya. Dulu tuh Bu Farah pernah kena sakit stroke ya. Artinya lumpuh ya, lumpuh sebagian. Yang dilakukan pada saat anak-anak itu, ya kan dia galak ya. Ya cudes lah dan sebagainya. Nah, biasa kan kalau orang yang nggak ngerti kan wah rasain lo rasain gitu. Tapi yang saya lakukan sama teman-teman pada saat itu adalah ngejenguk Bu Farah gitu. Jadi beliau sakit kita jenguk bareng-bareng ya, anak rohis biasa kayak gitu, ke tempatnya Bu Farah, ke tempatnya Bu Yeni. Tahu Bu Yeni nggak? Enggak, Bang. Nah, yang bahasa Indonesia gurunya siapa aja namanya? Bahasa Indonesia. Yulita sama satu lagi itu, Pak. Perempuan kan? Iya. Bu Heni atau Bu siapa sih? Pakai Lupa kacamata saya. nggak, Bang? Yang punya martabak Kubang. Oh, itu udah pensiun, Bang. Oh, udah pensiun. Aduh, cepet banget. Jadi dulu anak Royce tuh sering tuh rumah dia kan, makan martabak Kubang gratis. Ada aja emang anak Royce dulu. Nah, itu dulu saya lakukan silaturahmi tuh ke mereka. Ada namanya tadi saya yang punya martabak Kubang. Lalu ada Pak Ajis ya, Pak Ajis itu dulu mentor saya. Jadi kalau di sekolah manggil, kalau di luar jam pelajaran kalau nggak ada selain anak-anak Royce tuh saya manggilnya Bang Aziz. Bang Aziz tahu kak? Pak Aziz tahu kan ya, guru agama ya? Tahu, Bang. Ya bang. Nah itu akrab banget sama beliau. Gitu. Jadi yang dilakukan oleh Rohis adalah ya dia menjadi pionir dalam hal kebaikan gitu. Jadi tugasnya adalah menebar kebaikan, silaturahmi, kita ngejenguk, ya ada sakit kita jenguk dan sebagainya. Dan itu yang diingat oleh guru-guru gitu. Makanya guru-guru tuh pada respect sama anak rohis dan jadi teladan. Kenapa? Anak rohis itu ternyata menjadi unggulan, nggak hanya dalam kelas aja akademik, tapi secara perilaku tuh bagus. Nah, makanya segala-galaknya Bu Farah tuh pasti baik banget sama saya. Gitu. Secudus-cudusnya Bu Farah pasti baik banget sama saya. Itu termasuk ada Pak Robi. Pak Robi ada yang tahu nggak Pak Robi? Enggak, Kak. Pak Robi, Pak Udin.
Pak Robi, ada yang tahu nggak geografi? IPS pasti tahu. Enggak. Pak Robi ya? Atau Pak Udin, baru bahasa Inggris. Kalau Pak Udin aneh tahu, cuman Udin belum Rapi pernah Udin. diajar. Iya, Ya. Atau Pak Yudi gitu. Nah, itu orang-orang yang segani lah. Artinya beliau itu memang galak, tapi ketika kita anak rohis, silaturahmi dan sebagainya, dia menjadi orang yang paling baik. Artinya bisa disentuh. Nah, menurut saya buat rohis yang menarik itu, ya kalian tuh harus bisa megang guru, megang wakil kepala sekolah bidang 3 di bidang kemahasiswaan, ke bidang kesiswaannya, lalu kurikulumnya gitu, ataupun kepala sekolah. Jadi dulu sering banget tuh rohis itu dekat banget dengan kepala sekolah, dekat banget dengan kepala sekolah gitu. Lalu dekat juga dengan murid-muridnya gitu. Bahkan sampai orang tua pun kita saling mengenal. Jadi kalau ada ini ya orang tua nih kemana gitu, ya pasti mainnya sama rohis gitu. Jadi udah tahu dan juga nggak ada yang dilarang-larang lagi. Itu sih hal yang menarik yang tertarik untuk rohis. Jadi saya menyarankan kalian itu coba buat hal yang ini, jangan terlalu tapi masukkan unsur-unsur Islam. Gitu. Seperti apa tadi dibuka dengan tilawah atau dengan kalimat bismillah, tutup dengan kalimat hamdalah dan kafaratul majelis. Itulah anak-anak rohis ya. Insya Allah bisa membuat kegiatan yang itulah saran dari saya buat teman-teman semua. Oke, makasih Bang. Ya sama Raisa, semangat ya buat rohis. Iya Bang. Iya Bang. Saya sampai sekarang masih chatan sama anak rohis. Ketemuan juga sama Mas Rohis juga sama. Ya, kayak Ilham dulu. Mas Rohis juga. Jadi saya sering ketemuan tadi di Bang. Kalau bahasa apa ya? Bahasa rohis. Itu sih. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, Mas. Oke, Bang Ervan. Bang, aneh mau nanya yang tentang tadi tuh challenge jurnalistiknya. Itu caption apa gimana, Bang? Iya, saya nggak membatasi gitu. Kalau yang nggak bisa ya bisa caption. Kalau yang tergantung sih passionnya di mana. Kan ada tadi jenis karikatur. Ya, ada yang bikin karikatur kan? Ya. Ada yang bisa bikin desain grafis gitu. Informasi itu boleh juga gitu. Atau kalau yang memang nggak bisa ya udah misalkan foto sekolah atau foto kegiatan nanti mainnya lebih captionnya gitu. Jadi saya saya bebaskan buat teman-teman semua untuk membuat jurnalistik yang menarik gitu. Jadi kan jenisnya banyak gitu. Saya nggak menentukan jenisnya harus berita, nggak. Tapi sesuai dengan gimana, Aska? Suara saya masuk gak, Aska? Iya, Bang. Masuk, Bang. Oke deh. Oke. Kalau kayak gitu, makasih Bang ya. Jawaban. Oke, sama-sama. Jadi banyak yang kenal. Ya, teman-teman, karena waktu menunjukkan pukul 11.35, sebelum mana tutup, mohon untuk di open cam untuk didokumentasi.
Oke teman-teman, hitung ya. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman. Sebelum kita tutup agenda pada pagi hari ini, Alamin. Lalu beristighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Lalu disempurnakan dengan Ratul Majalis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.